Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke bab 4, bab baru dimana kita akan membahas tentang fungsi. Nah, sebelumnya kalian itu pasti pernah dengar dan gak asing dengan kata-kata fungsi. Karena materi fungsi itu kalian pernah bertemu di kelas 8 ya, di SMP. Nah, sekarang kita mengulang lagi ya. Jadi di sini fungsi itu pertama ya, di sini ada DF atau domain, daerah asal, terus ada KF ya, kodomain, daerah kawan, dan RF, range, daerah hasil. Nanti ntar kalian harus familiar dengan kata-kata domain, kodomain, dan range ya, karena saya akan pakai domain, kodomain, sama range, bukan daerah asal, daerah kawan, daerah hasil itu jarang saya pakai. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang definisi dari relasi dan fungsi ya. Definisi relasi dan fungsi, di mana untuk relasi, hubungan antara daerah asal, domain, dan daerah kawan, kodomain. Ya, maksudnya apa? Jadi, yang namanya relasi, dia nggak punya aturan khusus, ya. Jadi, yang penting ada hubungan, ya, berhubungan aja. Jadi, nggak ada syarat khusus gitu. Contoh di sini ada fungsi A, B, C ya untuk domain, dan untuk kodomain ya D, E, F ya. Nah, karena di sini hubungan antara daerah asal dan daerah kawan ya, jadi kayak gini nih. Nah, jadi yang penting ada hubungannya, jadi nggak kosong banget ya. Kalau kayak gini kan yang ini belum dinamakan relasi. Kenapa? Karena dia itu nggak ada hubungannya gitu. Tapi ketika kita tarik garis ya, berarti dia ada hubungannya, berarti ini adalah relasi ya, ini relasi. Nah, terus yang yang kedua, di sini ada A 1 2 3, B A B C. Nah, terus gimana? Kayak gini ya. Nah, ini dinamakan juga sama ya. Ini adalah relasi juga. Maaf ya kalau ada suara-suara berisik. Terus untuk fungsi di sini ya. Fungsi adalah setiap anggota himpunan daerah asal atau domain mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawan. Nah, jadi masing-masing daerah asal ini ya, dia itu kalau misalkan biar gampangnya ya, biar kalian langsung ngerti. Jadi intinya kalau fungsi itu punya syarat. Ya, kalau tadi relasi nggak punya syarat, kalau fungsi itu punya syarat. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu kalau misalkan daerah asalnya ini nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh gitu. Maksudnya apa sih, Bu? Ya, ketika dia dikatakan fungsi, daerah asalnya ini dia nggak boleh jomblo, nggak boleh sendirian, nggak boleh kayak gini nih. Ini kan dia sendirian nih ya, ini kan dia nggak ada pasangan ya kan, dan nggak boleh selingkuh. Maksudnya gimana? Ini kan selingkuh ya dia ya, dia ini punya A juga, A ke D, A juga ke E gitu. Makanya kalau untuk fungsi nggak boleh gitu. Contohnya gimana? Misalkan kayak gini. Nah, ini banget ya, coba contoh gini aja deh. Nah, ini udah sesuai belum sama syaratnya? Pertama, dia itu jomblo nih ya, anggotanya jomblo, anggotanya nggak jomblo ya, dan nggak ada yang selingkuh, berarti dia disebut fungsi. Berarti ini adalah fungsi. Nah, selain fungsi, dia tuh relasi bukan sih? Iya, jadi kan ada hubungan ya, terhubung, jadi dia fungsi dan relasi. Gitu. Nah, yang kedua di sini ya. Yang kedua, misalkan kayak gini ya. Terus ini masuk fungsi enggak? Tapi ini ada yang jomblo, Bu, gitu. Nggak masalah ya. Kalau daerah kawannya atau kodomainnya ada yang jomblo, itu nggak masuk syaratnya. Syaratnya yang penting domainnya, daerah asalnya, jangan ada yang jomblo dan jangan ada yang selingkuh. Oh, ternyata di ini nggak ada, Bu, bener ya, sesuai syarat. Jadi dia
ada pasangannya semua dan dia nggak ada yang selingkuh gitu intinya ya. Berarti ini fungsi ya, ini termasuk fungsi. Kira-kira ini relasi nggak? Iya, relasi ya, karena ini punya hubungan ya masing-masing. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dia fungsi sudah pasti relasi ya, tapi kalau relasi itu belum tentu fungsi. Nah, untuk menyatakan relasi dan fungsi itu ada 3 cara, dimana ada diagram panah yang dari tadi kita omongin tadi tuh ya, yang gambar tadi adalah diagram panah. Nah, di sini contohnya misalkan kayak gini ya, diagram panah. Terus untuk himpunan pasangan berurut gimana? Berarti gini, 1, A, terus 2, A, terus 3, C, 4, B. Gitu. Nah, untuk koordinat kartesius berarti yang A-nya yang ini ya, yang sebelah sini berarti ini 1, 2, 3, 4. Ya, kelihatan kan ya? Dan yang ini yang B-nya A, B, C. Nah, berarti 1A berarti ini ya, 1A. Sini 1B, 2A. Dan 3C, 4B. Ya, kurang lebih seperti itu. Maaf kalau gambarnya miring-miring. Contoh soal di sini ada ada diagram panah. Tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Tentukan nilai fungsi X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Terus nyatakan fungsi F sebagai pasangan berurutan. Nah, contoh di sini untuk domainnya berarti kita tulis nih. DF ya, DF-nya itu 2, 3, 6. Terus KF-nya, kodomain, berarti 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Ini A ya. Terus untuk range-nya sama dengan, nah yang ini loh, yang ada pasangannya ya, 1, 3, 7. Itu. Terus untuk yang B, ya yang B, tentukan fungsi X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 atau fungsi sama dengan 2 mana? Oh, 3. Terus X sama dengan 6. Berarti F6 ya, sama dengan F6 berapa? Hasilnya 1. Gitu. Nah, terus C. Pasangan berurutan berarti 2,3. Ya, terus apa lagi? 3,7 dan 6,1. Gitu ya.